Ini kan tugasnya tukang sapu. Kenapa kamu ikutan bersih-bersih? Iya, aku tukang sapu deh. Sini. Udah menjadi tukang sapu, tambah jelek lagi sekarang. Ini juga apa lagi? Itu warnanya sama kayak kotoran, persis muka kamu. Bismillah. Ya ampun Fajar, kasihan sekali ya. Aku pikir Fajar udah berubah derajatnya, tapi ternyata masih menjadi tukang sapu. Aku samperin gak ya? Tapi katanya Bu Mufli sih, aku harus menyambut dia dengan baik. Fajar. Hey Dinda, apa kabarmu? Kini setelah sekian lama waktu pisahkan kita. Hey Dinda, masihkah bisa? Alhamdulillah, ternyata aku gak telat. Padahal aku jangkanya udah telat tadi, ini masih kurang. Alhamdulillah masih kurang 10 menit. Tadi juga ojeknya juga lama banget, malah kesasar lagi jemput aku. Alhamdulillah, sekarang masih ada waktu untuk aku bisa bersantai. Oh ya, kemarin juga Bu Mufli memberikan aku tugas untuk mengerjakan tugas proposal. Lagi juga Bu Mufli ngasih tugasnya juga dadakan ya. Untung aja sekarang aku datangnya nggak telat, jadi aku bisa masih menyelesaikan tugas-tugas itu. Terus aku harus bisa menyelesaikannya hari ini juga. Biasanya Bu Mufli kan juga nggak suka nih kalau misalkan tugasnya itu datang terlambat ataupun telat mengumpulkan. Soalnya kan Bu Mufli kan sangat sibuk. Jadi aku memang harus ada waktu menyelesaikannya sekarang juga, hari ini juga. Novi? Bu Mufli? Iya. Kamu mau masuk sudah? Belum Bu Mufli, ini kan saya belum terlambat ya. Oh iya, ini masih 5 menit lagi kok. Iya, saya masih ingin bersantai dulu di luar kantor. Oh iya. Ada apa ya Ibu? Saya ada perlunya sama Novi. Mungkin Novi bisa nih saya ajak ngobrol sebentar. Oh, tentu saja ya, bisa Bu, bisa. Di sini aja Bu. Boleh di sini? Oh ya. Sebenarnya ada apa ya Ibu? Sebelum ke inti topik, Ya. saya mau tanya pekerjaan di kantor. Gimana Oh. kerjaan Novi? Kalau untuk saat ini pekerjaan di kantor semuanya aman Bu, semuanya juga beres dan teman-teman juga bisa diajak kerja sama. Kalaupun misal kadang Bu Mufli minta hari ini dikumpulkan, kadang teman-teman memang bisa untuk bekerja sama. Oh ya, alhamdulillah kalau seperti itu. Untuk laporan yang saya butuhkan kemarin, deadline-nya kan hari ini ya? Iya, begini Bu Mufli, kan kemarin Bu Mufli juga memberi tugas itu kan sangat dadakan. Iya. Jadi kemarin saya kan sendirian nih di kantor, yang lainnya juga pada udah pulang. Terus saya masih ada kesusahan dan kekurangan, sebenarnya harus minta tolong sama teman yang lain. Jadi beri saya kesempatan untuk menyelesaikan hari ini ya Bu. Oh iya, boleh Novi. Novi kalau misal ada kesusahan, Novi tinggal bilang aja. Iya Bu pasti. Soalnya kan saya juga nggak akan ngasih tugas kalau misal orang itu nggak mampu. Saya percaya Novi mampu, jadi saya kasih ke Novi. Iya, tenang aja Bu, kalau karyawan di sini tuh semuanya mau diajak kerja sama. Jadi apapun Bu Mufli yang diberikan tugas terhadap saya bisa menyelesaikan semuanya. Ya, saya harap Novi bisa baik kerja di kantor. Iya Bu. Pokoknya nanti kalau ada masalah tinggal kabari aja, ya. Oh, tenang Bu. Iya Novi, Ya? saya sebenarnya mau ngomong sesuatu yang di luar pekerjaan. Mungkin apa boleh Novi perkenalkan? Oh, boleh, tentu saja Bu Mufli, nggak apa-apa. Jadi gini, saya ada teman dan kayaknya sih teman saya itu masa lalu dari Novi.
Oh, iya siapa ya Bu? Fajar namanya. Jadi Fajar ini setiap saya cerita Novi itu orangnya sangat antusias. Kayak seperti excited banget gitu Novi. Dan saya tidak tahu sebenarnya kedekatan Novi dengan Fajar ini bagaimana. Mungkin Novi sama Fajar ada hubungan sebelumnya? Bu, itu hanya masa lalu. Dan sekarang saya pun sama Fajar udah nggak ada hubungan lagi kok Bu. Oh berarti sempat ada hubungan ya? Iya, masa lalu dulu. Jadi nanti Fajar rencananya mau ke kantor. Ke kantornya Ibu Mufli? Iya, saya undang si Fajar. Oh. Jadi nanti saya harap Novi bisa sambut Fajar dengan baik dan ya perlakukan Fajar dengan Novi perlakukan saya. Oh iya, siap Bu. Apapun yang Bu Mufli perintah, saya akan pasti melakukannya. Iya. Jadi saya harap nanti Novi bisa berkomunikasi dengan baik dengan Fajar dan ya saya lihat juga Fajar mengharapkan pertemuan dengan Novi. Iya Bu, iya nanti saya juga laksanakan perintah Bu Mufli. Kira-kira berapa tahun Novi ada hubungan dengan Fajar? Aduh, itu hanya sebentar kok Bu, hanya sebentar saja. Lalu, kayaknya ini nggak perlu dibahas deh Bu. Ya nggak apa-apa kalau misal itu Novi nggak enak dibahas, nggak apa-apa, nggak usah dibahas. Cuman ya saya harap nanti Novi jangan terlalu terbawa suasana di masa lalu. Ya tenang aja Bu, kalau saya untuk urusan pekerjaan saya akan semaksimal mungkin bisa profesional. Ya sudah, mungkin Novi ada pertanyaan? Oh ya Bu, saya mau tanya, kira-kira Fajar itu ngapain ya datang ke perusahaan Ibu? Pastinya Fajar kesini orang pentingnya kantor lah. Jadi Fajar itu sangat penting untuk kantor ini. Ada urusannya. Oh iya baik Bu. Saya harap yang penting Novi harus memperlakukan Fajar dengan baik ya, sama seperti Novi memperlakukan kepada saya. Iya, tentunya Bu. Ya, baik Bu. Itu Bu Mufli lagi ngomongin apa ya? Kayaknya dia lagi ngomongin si Fajar. Apa? Fajar mau kesini? Jadi tamu spesial di perusahaan ini. Kalau nggak salah, si Fajar kan mantan dari si Devi. Ini nggak boleh, ya, ini nggak boleh keduluan si Novi. Aku harus sampein sih sama si Devi. Soalnya kalau si Devi yang mendapatkan si Fajar, aku pasti dapat kebagian. Mungkin itu aja yang saya sampaikan sama Novi. Harap nanti Novi bisa berkomunikasi dengan baik ya sama Fajar. Iya, saya minta tolong. Tenang aja Bu. Saya tadinya sih kaget Bu Mufli tuh ingin berdua ngomong sama saya. Saya pikir saya mempunyai kesalahan yang besar. Ya tahunya memang ini semuanya hanya tugas. Iya benar. Ya sudah, kamu bisa kerjakan laporan yang sudah saya tugaskan kepada Novi. Nanti tolong serahkan saya di sore hari. Ya? Oh ya, ya baik Bu. Ya sudah kalau kayak gitu saya masuk dulu ya Bu. Iya. Wah, ternyata Fajar masa lalu si Novi. Dasar. Memang
kalau jodoh nggak kemana. Mungkin nanti pertemuan mereka jadi hal terpenting untuk Fajar. Ya sudahlah, aku lanjut kerja lagi. Kerjaanku sudah tinggal setengah sih sebenarnya. Tapi aku sudah lapar. Lagian ini udah jam makan siang kok. Udahlah, tak tinggal aja, aku cari makan dulu. Devi. Jack, kenapa? Ada apa? Oh iya. Pagi ini ada kabar baru. Lebih tepatnya kabar gembira buat kamu. Apaan sih, heboh banget kamu ini? Emang ada apa? Si Fajar mau datang ke sini. Fajar siapa? Mantan kamu. Ah, yang bener kamu. Fajar kan namanya banyak. Aku udah dengar dari telingaku sendiri. Tadi kalau nggak salah, Pak Bu Mufli sama Bu Novi tadi pagi dia lagi ngomongin si Fajar. Yang bener kamu. Kalau bukan karena orang kaya atau dia pengusaha atau yang mau bekerja sama perusahaan kita, nggak mungkin lah si Fajar diundang ke sini. Mungkin mereka juga temenan kali. Coba kamu pikir-pikir kembali. Si Fajar itu dulu kan orang gak punya mungkin ya. Tapi dia bisa masuk di perusahaan ini, itu berarti dia udah mapan apa enggak? Terus diundang lagi ke sini. Iya sih, dulu dia emang orang nggak punya, makanya aku putusin dia. Tapi nggak mungkin lah dia tiba-tiba kaya, tiba-tiba masuk kantor kita yang gede ini. Secara logika, kita harus berpikir rasional. Coba kamu pikir-pikir baik-baik. Dulu dia waktu sama kamu gimana? Memang nggak punya kan? Nah, sekarang kamu tinggal buktiin aja. Nanti kalau udah dia datang, kamu tinggal datang sama dia, ya kan? Kamu datengin dia, kamu samperin dia. Ini kesempatan emas buat kamu. Kalau memang dia udah kaya atau jadi pengusaha, bisa balikan sama kamu. Ah, yang bener kamu. Emang dia datangnya kapan sih? Kan bentar lagi ada meeting. Tapi ya, secara logika juga, dulu kan aku pernah pacaran sama dia. Aku lihat perkembangan dia itu gak pernah yang sampai nyampe lah ke kantor kalau ngelamar kerjaan. Masa iya dia sekarang tiba-tiba kaya, tiba-tiba masuk kantor kita? Kan gak mungkin. Memang gak mungkin, tapi kalau masalah takdir siapa yang bisa nentukan? Tapi kamu gak ngada-ngada kan? Kamu tinggal lihat aja nanti. Aku ngada-ngada apa enggak? Takutnya kamu malah ngarang cerita. Harusnya kamu itu berterima kasih sama aku. Bersyukur sudah aku sampein. Karena ini kesempatan emas buat kamu. Buat ngedeketin dan mendapatkan Fajar lagi. Kira-kira dia datangnya jam berapa ya? Soalnya bentar lagi aku keluar makan siang. Kalau masalah jamnya, mana aku bisa tahu? Kan tadi kamu ngupi, nggak sekalian kamu dengerin jamnya kapan gitu. Mungkin agak siangan. Yang bener kamu. Jadi aku pengen cepet-cepet pulang nanti habis makan ini. Atau nggak usah makan siang sekalian apa ya? Nunggu dia aja di depan. Makan dulu, nanti kamu sakit. Lebih baik habis ini kamu siap-siap dandan rapi-rapi. Kalau perlu kamu ke salon. Ya nggak nutut lah, orang dia sudah. Katamu nanti bentar lagi dia datang. Tapi masih disuruh salon kan. Emang aku kurang cantik ini, kurang rapi? Ya enggak. Seenggaknya kamu lebih cantik dari si Novi. Karena si Novi itu kan juga kau tahu sendiri. Iya juga sih ya, dulu kan emang si Novi itu pernah suka sama si Fajar. Nah, betul. Wah, aku gak bisa kalah cepet ini sama si Novi. Soalnya dulu Fajar itu pernah suka sama Novi, tapi aku rebut. Ya. Kalau kamu dulu bisa ngerebut si Fajar dari Novi, itu berarti kamu juga bisa sekarang. Makanya Iya, kamu bisa buktiin. Kamu harus kalau kamu aku yang dapat. Ya iya. Dulu aja aku nemenin dia pas miskin, masa sekarang kayaknya aku nggak dapet dia sih? Nah, itu baru si Devi. Ya udah Tapi deh. bentar, tapi kenapa Bu Mufli cerita ke Bu Novi duluan ya? Kalau itu aku kurang tahu ya. Apa karena Bu Mufli lebih cenderung sama si Novi biar kamu kalah? Ah, nggak mungkin lah. Jelas lebih cantikan aku kok. Lihat, cantik nggak? Kalau cantik sih lebih cantik kamu. Iya,
emang bener. Si Novi itu cuma gampang cari muka aja di depan Bu Mufli. Bentar dulu. Kalau semisalnya Bu Mufli itu lebih ngedukung si Novi gimana? Ya nanti aku bisa cari muka lah sama si Bu Mufli. Biar aku duluan nih dideketin sama Pak Fajar itu. Itu urusan kamu. Ya udah, aku balik dulu ya. Mau kemana sih? Buru-buru banget. Apa omongan si Jack itu bener ya? Kalau si Fajar sekarang udah kaya. Tapi dulu kok Fajar nggak ada progres sih, makanya aku tinggal. Kenapa sekarang tiba-tiba kaya? Aku harus bikin cara biar Fajar tertarik lagi sama aku nih. Dan aku harus lebih dulu datang dan nunggu. Kalau perlu aku nunggu di depan pintu gerbang, nunggu dia datang. Tapi aku udah lapar nih, gara-gara si Jack. Aku telat makan nanti emakku kambuh. Yalah, aku cari makan dulu. Akhirnya aku bisa sampai juga di lahannya Bu Mufli, dan aku juga bisa kerja sama Bu Mufli. Aku pelajari dari jauh sana, kayaknya semuanya memang lahan ini sangat strategis. Kalau misalnya aku bangun kantor sini, otomatis aku bakal punya perusahaannya sangat maju sama Bu Mufli. Bu Mufli juga bilang sih semalam sama aku bahwasanya di kantor ini aku memiliki mantan. Novi memang selalu membekas di dalam hati aku. Tapi aku juga nggak boleh terlalu berharap. Bagaimanapun dulu aku sudah pernah meninggalkan dia demi wanita lain, dan wanita lain itu meninggalkan aku demi laki-laki lain. Karma itu memang ada. Karma itu memang nyata. Jadi aku harus benar-benar menikmati semua kehidupan aku sekarang. Aku juga dengar-dengar di sini juga banyak teman-teman aku semua. Berarti karyawan-karyawan si Mufli ini, ya banyak yang aku kenal. Betul. Bukannya itu si Fajar. Jadi selama ini yang menjadi investor untuk membangun perusahaan di tempat ini, di lahan baru ini, itu adalah si Fajar. Wah, keren banget si Fajar. Kalau gitu, aku samperin aja ya sama dia. Ke sini aja. Asik, Jack. Fajar. Jack. Wah, tambah keren kamu. Biasa aja. Ini mobil kamu? Kebetulan nih ya, kamu kerja di sini, Jack. Iya, aku kerja di sini. Selamat ya. Sekarang kamu sudah mulai sukses dan mapan. Alhamdulillah, tapi kayaknya kamu juga lebih mapan dari aku, Fajar. Ya enggak lah. Aku cuma kerja serabutan, Jack. Pekerjaan aku nggak jelas kemana arahnya. Kerja serabutan? Kamu merendah. Kerja serabutan bawa mobil Pajero. Itu cuma titipan. Titipan dari Tuhan yang harus aku jaga. Oh, mana ada tukang serabutan kemana-mana bawa Pajero. Oh iya, ngomong-ngomong tujuannya untuk apa itu? Ya, aku cuma ingin ketemu sama Bu Mufli, Jack. Bu Mufli? Jar, jangan-jangan kamu itu investor tanah yang bakal membangun perusahaan di sini ya? Bisa jadi sih, Jack. Cuman kan masih belum tahu antara cocok sama enggak, antara iya, antara deal sama enggak. Kalau menurutku sih, pendapatku iya, harus. Soalnya
di sini lahannya bagus. Dan bisa jadi kamu bisa jadi orang nomor satu di sini. Aku tahu kamu itu sebetulnya sudah kaya, sudah banyak duit. Paling-paling kamu juga punya perusahaan. Tapi kamu seolah-olah nggak punya apa-apa. Sebetulnya memang kaya, Jack. Cuman kedua orang tua aku meninggal semuanya ketika aku sudah posisi seperti ini. Ya, kaya itu tidak ada artinya, Jack, kalau semisal kita nggak bermanfaat bagi orang lain. Ya betul. Tapi aku juga salut sama kamu, Jar. Dulu kamu suka ya makan nasi bungkus di pinggir jalan. Sekarang udah bermobil. Sampai sekarang aku juga masih suka makan nasi bungkus, Jack. Gak malu dengan penampilan kamu seperti ini? Justru aku kaya seperti ini karena aku sering makan nasi bungkus. Bukan berarti aku kaya, terus aku juga merubah kehidupan aku. Aku merubah gaya hidup aku, enggak. Yang kaya itu harta aku, bukan penampilanku. Ya. Jadi motivasi buat aku. Ya. Kamu di sini nggak tahu kalau di sini itu ada mantan kamu yang cantik, yang bisa membuat kamu itu tergila-gila lagi, yang bisa membuat kamu itu bakal memiliki hati kamu lagi. Mantan ya? Aku banyak sih mantan, Jack. Mantan yang mana ya? Si Novi. Lewat. Setahu aku mantan aku yang ada di sini cuma Novi. Kamu itu mantannya banyak. Makanya kamu sampai lupa sama mantan kamu itu siapa? Itu si Devi. Oh, Devi. Ya betul. Kamu tahu Devi? Devi itu sekarang tambah cantik. Ya. Sebetulnya si Devi itu nggak bisa move on dari kamu. Dia pengen balikan sama kamu. Dia nyesel. Kalau sebenarnya cuma kamu yang tulus dari sekian mantan-mantannya. Kau itu kalau ngomong jangan ngalur ngidul, Jack. Mana mungkin si Devi itu mau balikan sama aku. Dan mana mungkin juga dia menyesal sama aku. Dia aja dulu ninggalin aku demi laki-laki lain karena aku nggak punya. Jadi kalau sekarang kamu bilang kalau misal Devi itu mau gak move on atau ingin balikan sama aku, itu tanda tanya di kepala aku. Semua omongan kamu bisa aku pertanda tanyakan. Aku nggak percaya begitu aja. Ya. Dia Udah deh, Jack, mending kamu sekarang balik kerja ya. Aku udah bosan denger kamu. Kamu ngobrol nggak jelas dari tadi. Kamu cuma warta berita nggak jelas. Aku datang ke sini tujuannya jelas. Aku ingin fokus terhadap perusahaan. Aku ingin fokus terhadap semua yang aku urus sekarang. Aku nggak ingin masalah cinta-cinta. Mending kamu pergi deh. Ya, aku pergi. Kamu pikir-pikir dulu ya. Pikir-pikir matang-matang, Fajar. Kalau semisal Devi memang mau balikan sama aku, itu impossible, muhal. Mustahil banget. Ibaratkan aku bisa terbang ke atas langit, dan itu nggak mungkin. Kalaupun mungkin, ya berarti aku harus coba. Aku harus uji dia. Apa benar yang diomongin si Jack itu semuanya benar? Apa valid seorang Devi ingin balikan sama aku? Devi masih belum tahu kalau misal aku sekarang udah kaya. Yang dia tahu, aku tetap orang miskin. Kayaknya nggak mungkin. Aku harus cari cara. Gimana caranya Devi itu benar-benar tulus, benar-benar cinta, benar-benar menunjukkan sesuatu yang ikhlas terhadap diri aku. Sambil aku ngecek tanah. Mana sih Jack? Jangan-jangan dia bohongin aku. Jack, kamu ini bohongin aku ya? Bohongin apa? Aku udah nyari-nyari si Fajar gak ada kok. Udah muter-muter ke belakang kantor juga gak ada. Paling-paling kamu cuma muter-muternya di belakangnya kantin. Coba kamu muternya ke sebelah sana, di ruang tamu. Di mana-mana kalau orang mau bertamu, ya lewat ruang tamu. Masa iya dia langsung ke ruang tamu? Ya kamu cuma dilihat dulu, kan ada itu
Oh, itu kan mungkin aja lewat halaman depan gitu. Masa iya aku bohongin kamu? Aku nggak pernah bohongin kamu kok. Masalahnya aku sudah nunggu di depan gerbang, Jack. Devi, mungkin sebentar lagi. Jadi kamu harus sabar lagi. Katamu dia datangnya siang, kok masih sebentar-sebentar lagi? Ini juga udah hampir sore loh. Ini kan juga belum mulai rapatnya. Jadi kamu harus sabar. Emang kamu dengernya tadi rapatnya jam berapa? Kan Bu Mufli katanya kalau nggak salah tadi jam 3. Ini kan masih jam berapa? Jam 1:30 kau bilang Kamu sore. sih tadi pertama kita ketemu kok infonya kurang lengkap sih. Tuh gitu kan aku masih kesalon dulu biar aku kelihatan lebih cantik dari si Novi. Kamu sudah siap seperti itu udah bagus. Itu Ya, tandanya. tapi aku tadi buru-buru, Jack. Makan sampai belepotan gara-gara aku pengen cepet ketemu si Fajar. Ini sudah tamu-tamu juga udah pada datang nih. Tuh. Udah banyak yang datang. Tinggal ini aja. Dan tuh karyawan di belakang juga udah siap semuanya. Iya Mereka sih. sudah siap di ruang rapat. Tapi kok aku nggak lihat-lihat si Fajar ya? Kamu udah tenangkan diri kamu, jaga emosi kamu pasti bisa ketemu sama si Fajar. Kamu tahu nggak? Ya aku panik lah, takut keduluan si Novi. Keduluan si Novi. Ini ngomong-ngomong, kalau kamu udah berhasil sama si Fajar, aku mau dikasih apa? Alah, tenang aja. Nanti aku traktir kamu deh. Traktir makan? Iyalah, terus maunya kamu apa? Kalau cuma makan, aku juga bisa beli sendiri. Nggak mau aku. Terus maunya kamu apa? Intinya, kalau misalkan kamu jadian lagi sama si Fajar, aku minta kamu naikkan jabatan aku. Oke. Ya kalau Fajarnya direktur, kalau ternyata bukan gimana? Nggak mungkin ya. Perusahaan sebesar ini datangkan sosok seperti Os Fajar itu cuman orang menyi-menyi, ya kan? Ya juga sih. Tapi masalahnya ini kenapa dia belum datang? Ya kamu sabar. Kamu tahu sendiri aku gak sabaran. Malah disuruh sabar. Lagian kamu ngasih info gak jelas, kurang lengkap. Kurang lengkap gimana? Aku udah bilang kalau aku tuh dengar dari Bu Mufli yang ngomong sama si Novi. Timbang dulu keduluan si Novi, mending aku ngomongin dulu sama kamu biar kamu ada persiapan. Kan udah jelas kalau dia bakal datang ke sini. Kalau bukan orang penting, gak bakalan nih perusahaan segede ini datangkan sosok seperti Fajar. Udah 2 kali nih aku ngomong. Kalau 3 kali aku ngomong si Fajar seperti ini, lebih baik aku pergi dulu atau kamu yang pergi dari sini. Tapi kamu yakin kalau itu Fajar mantanku yang akan datang? Ya iyalah. Jangan-jangan kamu salah orang. Tahu-taunya tadi Fajar udah datang, tapi Fajar yang lain kamu. Dev, kamu ingat nggak? Kamu kan pernah kalah sama si itu. Iya sih, iya kan? banget. Pernah ngalahin si Novi kan? Iya. Gara-gara si Fajar milih kamu, iya kan? Iya. Nah, yang jelas Dev, aku itu sudah ketemu sama si Fajar, ya. Gak mungkin aku ngomong bla 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 ini dan itu kalau nggak ada bukti. Mungkin kamu yang nggak ketemu sama dia gara-gara kamu salah jalan. Coba kamu cari di sebelah sana, pasti kamu ketemu sama si Fajar. Terus tadi kamu ketemunya di mana? Itu di halaman. Nanti aku ke halaman, dianya yang nggak ada. Dev, kamu itu belum mencoba, makanya coba dulu. Mending kamu daripada kamu cuman emosi ini dan itu segala macam, kamu samperin di sana. Kali aja ketemu di sana. Ingat janji kamu sama aku. Iya, aku akan selalu ingat kok janji aku ke kamu. Ya udah, aku pergi. Orang juga ngomong belum selesai udah ditinggal. Kurang ajar si Jack ini. Harus jadi apa aku ya? Bingung mau ngerjain si Devi. Ada sapu nih. Gimana kalau semisal aku nyapu aja ya? Kalau semisal aku nyapu, Devi kan taunya aku di sini bukan investor. Terus aku pura-pura aja ditumpukan sampah di sini. Devi pasti taunya aku nanti tukang sapu atau tukang sampah. Kayaknya gak ada yang tahu deh.
Mana sih? Fajar aku cari-cari gak ketemu. Dah, kok Fajar di sini? Devi, Kamu apa kabar? alhamdulillah aku baik. Kamu juga apa kabar? Alhamdulillah baik. Suara kamu sekarang tambah berubah, Kenapa? Tambah lembut ya? tambah lembut. Ya dulu kan kamu yang ngeselin, makanya aku suka marah-marah sama kamu. Kamu masih ingat tentunya yang dulu ya? Ingatlah. Kamu kerja di sini? Iya, aku kerja di sini. Alhamdulillah. Tapi kamu ngapain di lahan kosong ini? Aku biasa bersih-bersih tanah. Kok bersih-bersih? Ini kan tugasnya tukang sapu. Kenapa kamu ikutan bersih-bersih? Iya, aku tukang sapu deh. Gak mungkin lah. Yang bener aja kamu. Gak ada yang nggak mungkin selama di bawah matahari, selama masih bernafas. Kamu bohong kali. Kamu aja dulu suka pilih-pilih kerjaan. Aku dulu tuh orang miskin, Dev. Semua pekerjaan aku lakukan, termasuk sekarang. Ini buktinya, aku pilih rumput-rumput kering barusan yang ada di bawah sana, yang di atas sana, yang di bawah situ. Aku ambil semuanya terus aku kumpulin di sini. Emang kamu sanggup ngerjain sendiri? Ini buktinya. Iya juga sih. Tapi tadi aku ketemu si Jack di sana. Oh, si Jack. Iya. Oh, Jack yang tahu. Jack itu tahu kalau semisal tanah ini katanya nanti mau dibangun sama investor. Iya, memang sih. Terus aku sama Bu Mufli dipanggil ke sini untuk bertemu untuk membersihkan tanah ini. Tapi tadi Jack cerita kamu kesini cuma jadi tamu, jadi investor. Tapi kenapa sekarang jadi kamu yang nyapu? Salah info paling si Jack. Gak mungkin lah Jack bohongin aku. Paling kamu dikerjain. Jack kan gak suka melihat temannya itu sukses atau mempunyai pasangan yang tinggi. Kamu mau minta maaf sama aku sini, aku udah maafin kamu kok. Dih, oh agak kalau kayak gitu. Masa aku minta maaf ke tukang sapu? Ya terus kamu datang ke sini buat apa dong? Ya tadinya aku pikir kamu itu orang kaya sekarang, makanya aku nyari-nyari kamu. Kalau tahu gitu nggak nyariin kamu, ngapain aku capek-capek nyariin kamu? Astagfirullah, lagian aku dibohongin lagi sama si Jack. Tadinya sih aku emang kepikiran mau balikan sama kamu. Tapi kalau tahu kamu jadi tukang sapu ya ogah aku balikan sama kamu. Kalau memang semisal kamu mau balikan sama aku ya udah nggak apa-apa. Ya gak mau lah. Udah mah kamu sekarang tetap miskin. Emang kamu dari dulu itu nggak ada perkembangan sama sekali. Emang kamu orangnya stuck di situ-situ aja. Dari dulu aku selalu nge-push kamu untuk cari kerja yang bener, yang rapi, yang pakaiannya kayak aku rapi sekarang. Aku sudah berkembang, kamu masih stay di situ, di bawahnya aku malah. Sini. Udah menjadi tukang sapu. Tambah jelek lagi sekarang. Ini juga apa lagi? Itu warnanya sama kayak kotoran, persis muka kamu. Kalau misalnya kamu nggak mau sama aku, setidaknya kamu jangan menghina aku dong. Ya gimana? Nggak aku kesel. Kenapa sih kamu harus jadi tukang sapu di kantorku? Namanya takdir. Takdir. Kalau seumpama karyawan yang lain tahu gimana? Aku yang malu punya mantan kayak kamu. Ya kamu nggak usah bilang kalau misalnya aku mantan kamu, Dev. Ya bilang aja kamu sama aku nggak Ya kenal. aku juga nggak mungkin bilang kali. Pasti aku diem-diem dan nggak pernah ngaku kalau pernah kenal sama kamu. Iya aku juga gitu. Nanti kalau misalnya aku ditanya, kamu kenal Devi? Ya Devi. Nggak kenal gitu aku. Enak Ya kan? udah sih, kamu berhenti aja jadi tukang sapu. Nggak makan Cari aku. kerjaan yang lain kayak apa kek. Itu kan hak aku. Kalau misalnya aku mau jadi tukang sapu kan Tapi bebas. aku juga berhak ngelarang kamu karena ini kantor tempat aku kerja. Memang kamu uyut aku. Kamu jangan sembarangan kalau ngomong. Iya. Kamu lebih dulu aku kerja di sini. Tapi kan bosku bukan kamu. Bosku Bu Mufli bukan kamu. Tapi aku orang kepercayaan Bu Mufli. Oh gitu ya? Iya. Oh. Soalnya Bu Mufli bilang kepercayaannya itu laki-laki. Kok sekarang berubah jadi perempuan? Ya memang ada teman saya si Jack dan kepercayaannya nggak cuma si Jack, aku juga. Oh. Iya. Ya yang dasmu. Udah deh, sekarang gini aja. Gimana kalau ngapain sih diambil lagi? Mau kerja, Dev. Mau kerja. Aku mau ngomong dulu. Dengerin aku. Ya, ngomong.
Gimana kalau kamu berhenti aja kerja di sini? Kamu Biar yang aku mau deh ngasih. yang ganti uang gajianmu. Itu namanya aku dapat uang nggak berkah, Dev. Ya berkah lah daripada nanti ketahuan karyawan yang lain. Ya udah kalau gitu aku bilang sama Bu Mufli aku resign. Dah. Biar kamu nggak usah ngomong, aku aja yang ngomong sama Hah? Bu Mufli. Ya udah, sana kamu pergi. Iya, kamu pergi. Nanti kamu kesurupan di bawah Kenapa pohon. kamu jadi ngusir aku? Katanya kamu bilang sama Bu Mufli agar aku cepat berhenti. Gimana sih kamu? Ngomong gak nyampe 1 Nanti menit. kalau aku sudah ngomong ke Bu Mufli, kamu langsung berhenti ya? Ya aku tunggu informasi dari Bu Mufli sama kamu. Ya gak mau lah. Kalau aku sudah ngomong, kamu langsung keluar aja. Ya aku juga nggak mau nanti aku ditipu sama kamu. Kamu sudah bilang sama Bu Mufli, tiba-tiba aku Aku berhenti. nggak akan nipu kamu kok. Daripada aku malu dilihat karyawan yang lain. Ya udah. Ya apa? Iya terserah kamu. Orang kok gak ada perkembangan, masih aja di bawah. Iya kamu yang Makanya berkembang. upgrade ilmu. Iya. Jangan iya aja kamu. Nanti aku upgrade ilmu santet, aku santet kamu, Dev. Kurang ajar kamu ya. Santet itu gak akan mempan ke aku, pasti mental. Iya, Mental mental. ke dirimu sendiri itu. Udah sana kamu pergi. Udah miskin, sok-sok ngusir lagi. Memang kamu bosnya di sini. Enak ya aja mau berhentiin aku, berhentiin dari Hong Kong. Memang kamu bosnya di sini. Alhamdulillah, ada yang jualan nasi bungkus. Kok seperti jualan nasi bungkus yang dulu ya? Yang waktu aku sering beli sama Novi. Kok dia malah jualan di sini? Jangan-jangan Novi juga masih langganan lagi. Bu, nasi bungkus bu. Dua. Love, mau kemana kamu? Nggak ada, aku mau ke arah sana. Oh iya, kebetulan di sana tuh ada Fajar mantanmu itu. Yang dulu kamu bangga-banggakan. Oh, Fajar udah ada di sana? Iya. Tapi dia sekarang hidupnya menyedihkan. Menyedihkan. Menyedihkan gimana? Ya dia sama kayak dulu. Bahkan lebih rendah sekarang kerjaannya. Dia cuma jadi tukang sapu. Dan aku tadi ngobrol banyak sama dia. Aku pikir dia sekarang udah kaya. Si Jack bilangnya dia sudah kaya, tapi ternyata dia masih nggak ada perkembangan sama sekali. Tetap jadi tukang sapu itu. Kamu dengerin nggak sih ada orang ngomong? Iya, aku dengerin. Apa yang kamu ceritain ya aku dengerin kok. Ya udah, sana kamu samperin si Fajar. Jadi dulu kamu emang cocok kok sama dia, sama-sama rendahan. Kan kamu dulu kalah sama aku. Ya udah, aku sana dulu. Cocok. Bismillah. Ya ampun, Fajar ternyata masih suka makan nasi bungkus. Ketika waktu zaman SMA dulu, ketika aku suka nasi bungkus, Fajar juga makan nasi bungkus. Ya ampun, kasihan sekali ya. Aku pikir Fajar udah berubah derajatnya, tapi ternyata masih seperti ini, menjadi tukang sapu. Aku juga beli loh. Aku samperin gak ya? Tapi katanya Bu Mufli sih, aku harus menyambut dia dengan baik. Fajar. Novi. Hai. Nasi bungkus juga.
Nasi bungkus juga. Kamu di sini, sini. Aku baru tahu kalau misal penjual nasi bungkus yang dulu sering kita beli ternyata udah langganan di sini ya. Udah sering lewat kantor sini ya. Sering lewat. Alhamdulillah. Makanannya tetap sama, nggak berubah. Oh iya, jadi kamu yang tamu yang akan datang ke perusahaan Ibu Mufli? Enggak, aku tukang sapu. Devi aja datang tadi kesini nyuruh aku pergi. Katanya mau diganti gajiku. Aku minta maaf ya, mengingat Devi. Aku dulu pernah ninggalin kamu demi Devi. Ya udahlah, itu juga masa lalu. Ya meskipun kamu yang pergi meninggalkan aku dan nyakitin aku, tapi aku selalu berdamai dengan masa lalu. Tuh, berarti ya ini maksud Bu Mufli itu kamu ya? Maksudnya? Enggak, soalnya tadi Bu Mufli itu berpesan sama aku kalau nanti ada tamu perusahaan, tamu penting yang akan datang ke perusahaannya Bu Mufli, tolong Novi disambut dengan baik ya, gitu. Mungkin itu tamu yang lain, bukan aku. Tapi bilangnya dia Fajar. Aku juga dengarnya sih yang mau bangun tanah ini juga namanya Fajar, tapi bukan Fajar aku. Kamu udah lama kerja di sini? Udah cukup lama sih. Jujur ya Nov, mengingat kesalahanku yang dulu, aku tuh ingin sekali memperbaikinya. Aku ingin melamar kamu, kalaupun itu diperbolehkan dan kalaupun kamu menerima dengan keadaan aku yang seperti ini. Karena aku dulu selalu mengecewakan kamu, dan aku ingin menembus semua kesalahan itu dan aku ingin memperbaiki semuanya. Sebenarnya aku nggak ada dendam sih di kamu, dan aku juga udah melupakan gitu aja. Dan kalau sekarang kamu ingin aku kembali sama kamu, mungkin aku pikir-pikir, mungkin bisa aku memberi kesempatan kamu lagi. Karena itu kan hanya masa lalu, dan aku berharap kamu yang dulu, bukan kamu yang dulu, maksudnya kamu yang sekarang itu adalah orang yang lebih baik lagi. Berarti meskipun aku jadi tukang sapu, kamu terima nih? Ya, apa boleh buat. Terus kalau semisal aku udah jadian sama kamu, kalau aku masih kerja tukang sapu, kamu mau makan apa? Ya mau makan apa yang dihasilkan kamu, kan kamu di sini juga dapat gaji. Bu Mufli itu nggak mungkin loh, dia nggak ngasih gaji meskipun terhadap ke tukang sapu. Iya, ya cuman kan sekarang gaji kamu lebih besar daripada aku. Takutnya nanti ketika istrinya gajinya lebih besar, ya suaminya gak dihargai, tapi itu bukan kamu sih. Ya kalau kamu nggak yakin sama aku nggak apa-apa. Kalau kamu bilang tidak menghargai nggak apa-apa. Aku cuma meyakinkan diri aku lagi biar aku nggak ketipu. Soalnya dulu kamu udah ketipu sama aku udah ketipu sama si Devi. Oh iya, berarti kamu satu kantor ya sama Devi ya? Terus kamu menjalaninya, kamu dulu pernah ada masalah sama Devi, terus kamu gimana caranya biar kamu damai dengan pekerjaan? Kan pasti nggak nyaman tuh kerja sama orang seperti itu. Ya profesional aja sih, Fajar. Kalau aku sih ya meskipun sampai sekarang sikapnya Devi masih kayak nggak suka sama aku, tapi aku ngejalinnya ya fine-fine aja. Maksudnya aku nggak terlalu menggubris omongan dia. Kalau misalkan aku memikirkan omongan dia, yang ada pekerjaan aku malah hancur. Iya, kamu bener banget. Bu Mufli itu baik orangnya ya? Sangat-sangat baik. Dia itu selalu mengajarkan kebaikan. Apalagi kalau udah waktunya azan. Sebelum azan pun pasti kantor semuanya harus istirahat total. Betul. Dan jam makan pun pasti nggak pernah diambil ataupun ditunda-tunda. Pasti kalau udah jam makan set jam segini, jam segini. Dan Bu Mufli itu selalu mengajarkan kita saling menghormati terhadap karyawan yang lain. Mau itu tukang sapu, mau itu OB, mau itu cuman tukang fotokopi, semuanya di sini harus menghormati.
Ya pantas saja Bu Mufli selalu berpesan, tolong Novi jika ada tamu perlakukan dengan baik, komunikasinya dengan baik. Ya itulah yang selalu ingat dengan ucapan Bu Mufli. Memang karakter Bu Mufli mau siapapun ataupun mau kepada orang yang bawahan sekalipun memang dia selalu sopan. Nah, apalagi dia katanya kuliah di Arab ya. Aku pernah dengar sih kayak gitu, cuman ketika aku menanyakan ke Bu Mufli selalu memalingkan. Mungkin Bu Mufli kan orangnya memang gak suka dengan kesombongan, Betul. gak suka dia mengumbarkan kelebihannya dia. Terus Bu Mufli juga katanya pernah jadi sukarelawan di Afghanistan. Makanya hati dia itu selalu tergerak. Di Afghanistan kebiasaan perang soalnya. Bentar ya. Bu Mufli. Halo. Oh iya Bu. Ada yang mau aku ceritakan sama kamu tapi nggak di sini ya. Bu Mufli katanya ada di parkiran. Ada di parkiran depan di sebidang tanah yang mau dibangun perusahaan. Oh, Nanti aku cerita semuanya di situ ya. Aku udah yang ditutupi sama kamu. Cuma nanti aku ceritakan di sana. Nggak apa-apa. Ayo. Ayo. Mau lewat sini apa sana? kok sini aja. Mana si Inja itu? Mau kemana kamu? Turun dulu. Kamu ini ya kurang ajar banget ya. Kamu bohongin aku. Maksudnya apa, Dep? Kamu tiba-tiba datang, Kamu bilang si Fajar sekarang udah kaya. Tapi aku tadi ketemu dia cuma jadi tukang sapu. dari tukang sapu. Iya, makanya aku cari-cari dia gak ketemu. Ternyata dia lagi nyapu di halaman depan. Nggak mungkin. Tadi aja ketemu sama aku turun dari mobil kok. Astaga, aku itu sudah ngobrol ya sama si Fajar tadi. Ngobrol lama bahkan. Kok bisa? Kok aneh? Padahal udah jelas-jelas ya. Ini mah bukan aneh, kamu aja yang bohong. Aku itu nggak bohong. Aku sudah jelas-jelas dengan mata kepalaku sendiri. Aku ngelihat si Fajar itu turun dari mobil. Terus aku samperin deh. Terus aku ngobrol sama dia. Dia itu suka merendah. Tahu jangan-jangan kamu dikibulin. Mau dikerjain. Bukan merendah, dia emang orang rendahan. Jangan-jangan kamu yang dikibulin sama dia. Dev, kamu jangan salah ngomong ya. Jangan sembarangan. Nanti ada yang ngelihat atau denger suara kamu yang berisik ini. Alah, biarin aja. Biar mereka tahu sekalian. Bisa-bisa kamu dipecat loh. Kenapa jadi aku yang dipecat? Soalnya setauku dia kan orang penting di sini. Penting apaan sih? Orang aku tadi lihat sendiri. Bahkan kita ngobrol lama, dia itu cuma nyapu di halaman. Ngobrol lama kita. Dan dia ngaku sendiri kalau dia cuma tukang sapu. Sudah jelas-jelas padahal tadi aneh. Terus apa aja yang dia omongin sama kamu? Ya banyak lah, aku bilang aja kalau aku sengaja cari dia. Karena kamu bilang dia itu sekarang kaya, makanya aku cari dia. Dev, atau ini hanya permainan dia, Dev? Permainan apa sih? Ya kali aja permainan. Emang aku siapa mau dipermainkan? Ya enggak, kali aja. Jadi seperti sandiwara. Tapi enggak deh, emang dari dulu dia itu enggak ada perkembangan orangnya. Dia gak mau berkembang dan dia gak mau bangkit. Dari kemiskinannya itu dari dulu dia emang gak mau bangkit. Kamu bilang gak mau berkembang dari kemiskinan. Lah buktinya dia tetap jadi ini apa? Tukang sapu. Dev, kali aja kamu itu pangling kali. Kan udah lama tuh nggak ketemu. Pangling apa sih? Ya pangling udah lama nggak ngeliat si Fajar. Fajar itu orang kaya, Dev. Nggak mungkin. Udah jelas-jelas turun dari mobil kok. Udah berapa kali aku harus ngomong, harus gimana kamu biar percaya?
Kalau dia memang kaya, dia gak mungkin pegang sapu. Gak sudi orang kaya itu pegang sapu, apalagi sapu halaman. Udah Dep. Aku nggak mau debat gara-gara hal semacam seperti ini. Apalagi kamu datang tadi dengan emosi. Ya karena aku dibohongin sama kamu, Jack. Terserah kamu. Aku udah ngomong sejujurnya, aku sudah ngomong seadanya, aku sudah ngomong apa adanya. Yang jelas, aku itu nggak pernah bohong sama kamu, Dep. Pernah kok aku dikibulin sama kamu. Hah? Apa? Jam rapat, kamu nggak ngasih tahu aku. Bukan aku nggak ngasih tahu jam rapat sama kamu, tapi udah aku taruh. Aku berisik sekali, Bu Gendut itu. Udah deh, ngomong aja. Kan udah aku kasih itu, kertasnya udah aku taruh di atas meja kantor kamu. Kalau Ya kan aku jarang ke ruanganku, kamu tahu sendiri. Dan lagian ya tadi, kamu tahu, aku pas lagi berantem sama si Fajar, Novi tiba-tiba dateng. Nah, terus gimana tuh? Ya juga Fajar juga ngakunya di depan Novi dia itu cuma tukang sapu. Makanya aku percaya juga. Aku nggak percaya omongan kamu. Nanti kamu tanya aja sih sama Novi sama Fajar langsung. Kan kamu tadi katanya sudah ngobrol sama Fajar. Iya, tapi dia cuma merendah aja. Gak mungkin lah dia merendah, emang dia rendahan kok. Dan lagi aku tadi sudah ngomong ke Novi. Kalau aku mempersilahkan Novi ambil aja sih Fajar. Nanti kamu nyesel loh. Kenapa nyesel? Ya udah deh, kalau bener omongan kamu dia itu sekarang kaya, kita samperin. Kita cari dia sekarang sama si Novi. Ya udah, tuh di halaman sana. Ya udah, ayo. Awas aja kamu kalau bohong ya. Mana pernah aku bohong? Nggak pernah aku bohong. Lah, Fajar, Bu Mufli, kok bawa sapu? jadi ceritanya panjang Bu. Jadi biar saya jelaskan di depan Bu Mufli sama Novi aja. Jadi saya di kantor ini itu punya 2 mantan ternyata Bu. Yang saya ceritakan kan sama Bu Mufli cuman si Novi. Iya. Ternyata si Devi mantan saya juga ada di sini. Oh, Devi mantan kamu juga? Kebetulan saya juga ada teman di sini Bu, namanya si Jack. Jack tuh bilang sama saya bahwasanya Devi itu ingin balikan sama saya. Nah, saya nggak percaya. Dulu dia ninggalin saya karena ada laki-laki lain. Pas tiba-tiba sekarang mau minta balikan, kan itu di luar dugaan saya. Alhasil ketika saya mengecek tanah, ketika saya cek semua tanah-tanah ibu, kok ada sapu di situ. Saya buka baju, saya ganti baju, saya jadi tukang sapu. Ternyata si Devi malah ngata-ngatain saya. Ternyata firasat saya yang semua dikatakan sama Jack tuh bohong. Terus saya ketemu sama Novi juga nggak tahu yang sebenarnya seperti apa. Berarti Devi sudah berperilaku tidak sopan dong sama kamu? Betul Bu Mufli. Wah, nggak bisa dibiarin ini. Terus, berarti si Jack itu juga teman kamu? Iya Ibu Mufli. Saya mohon maaf ya, Pak Fajar, atas perlakuan karyawan saya. Iya. Terus, Pak Fajar dan Novi gimana? Berarti kamu bohong sama aku? Aku nggak bohong sama kamu. Aku memang investor investor di tanah Bu Mufli. Tapi kenapa kamu bilangnya malah jadi tukang sapu? Iya, itu semua karena ada si Devi masuk, terus tiba-tiba Devi kan ingin balikan katanya si Jack sama aku, terus tiba-tiba aku nyamar. Aku spontan aja. Ya sebetulnya aku investor di tanah itu. Tapi aku nggak bermaksud untuk membohongi kamu. Tapi aku memang bohong tentang semua hal itu. Tapi untuk perkataan yang lain atau untuk perasaan aku sama kamu, aku beneran sama kamu. Aku suka sama kamu. Aku juga serius ingin melamar kamu. Terus aku juga beneran serius juga ingin datang ke rumah kamu untuk melamar kamu sama orang tua kamu. Iya benar Novi. Jadi Pak Fajar ini merupakan investor terbesar di perusahaan kita.
Makanya kan saya bilang sama Novi, perlakukan Pak Fajar seperti Novi memperlakukan saya. Iya Bu Mufli, memang sesuai. Cuman ini banyak berbohongnya sama saya. Sebetulnya saya cuma berbohong masalah itu, Bu. Tapi kalau masalah semuanya, masalah tentang investor dan semuanya, saya beneran kok. Saya juga gak sengaja Bu Mufli. Saya makan nasi bungkus yang sering saya beli dulu, ternyata Novi juga masih sering beli nasi bungkus yang saya makan dulu. Oh, Yang di depan kantor itu loh Bu, warungnya. oh lah iya itu bener kesukaan Novi. Novi setiap hari langganan di situ Pak Fajar. Ini Bu Novi, si Jack sama si Devi. Bu. Kalian sendiri dia pegang sapu kok. Kalian apa-apaan sih ini? Devi, dia ini investor terbesar dari perusahaan kita. Asal-asalan kamu ya? Aku cuma nyamar, Dev. Aku jadi tukang sapu karena si Jack bilang kalau kamu pengen balikan sama aku. Dan itu muhal, mustahil bagi aku. Kamu dulu pernah ninggalin aku demi laki-laki lain. Masa ya tiba-tiba aku datang, tiba-tiba kamu dengan enaknya bilang mau balikan sama aku? Ya nggak mungkin lah. Ya ternyata ketika aku menemukan tukang sapu seperti ini, kamu malah membalikan sama aku, malah kamu menghina aku dan kamu malah merendahkan aku kan. Kenapa sih Jar kamu harus bohong sama aku? Aku bukan bermaksud bohong sama kamu. Aku nggak ada bermaksud bohong sama sekali sama kamu. Cuman karena si Jack dulu yang bohong sama aku, makanya aku menguji semua kebohongannya si Jack. Emangnya Jack bohong apa sama kamu? Bilang kalau misal kamu membalikan sama aku. Udah ya, sekarang aku udah tahu semuanya dan sekarang aku bisa aja memecat kalian berdua. Tapi aku nggak mungkin melakukan semua itu. Mufli, Iya, Pak Fajar. suruh dong Devi buatin saya kopi atau teh. Saya ingin ngopi di taman ini. Oh iya, saya persilakan Pak Fajar untuk menyuruh Devi karena Devi sudah memperlakukan Pak Fajar tidak baik. Devi, buatin saya kopi ya. Manis pakai gula. Gulanya jangan yang pakai gula diabetes. Saya takut kena diabetes. Tapi aku dimaafin kan? Aku maafin. Buat kopi aja nih. Kopi sama susu sama teh. Berapa Jar? 10 aja nggak apa-apa. Ya satu lah. Yang minum kan cuma aku. Devi, ingat ya, gak semua orang kamu perlakukan dengan semena-mena, meskipun dia ada di bawah kamu. Ingat loh. Kalau misal kamu kayak gini lagi, saya SP3 kamu. Keluar dari perusahaan saya. Apa aku bilang tadi? Aku bener kan? Cuma kamu aja yang gak dengerin aku. Iya Jack, aku udah salah paham nih aja. Ya udah sana buatin aku kopi. Susu, teh, dan sejenisnya. Udah itu aja ya. Iya. Udah, tak buatin dulu ya. Iya. Nah, ya sudah, Pak Jack. Langsung ikut saya. Saya ada kerjaan di kantor. Mufli, Fajar, iya. masalah tanah nanti kita survei bareng-bareng ya. Iya, baik. Saya minta waktunya untuk Novi sebentar. Iya. Fajar, saya minta maaf ya. Jack. Aku bisa aja mecat kamu sekarang. Kamu jangan macam-macam sama aku. Jangan sekali lagi kamu beri aku berita bohong. Jangan jadi penyebar fitnah dan gosip kamu di kantor ini. Karena sebentar lagi kantor ini 90% aku yang akan menjadi investor. Tanpa aku perusahaannya akan bangkrut. Iya. Permisi Novi. Nah, tinggal di sana. Fajar. Novi, sekali lagi aku minta maaf sama kamu. Aku tahu kok, kamu pasti nggak bakal percaya kalau misalnya aku jadi tukang sapu. Karena Bu Mufli sendiri udah bilang kan sama kamu kalau misalnya aku investor di sini. Ya, aku berharap meskipun kamu tahu misalnya aku udah ada orang kaya, setidaknya aku dulu pernah tahu kamu. Kamu dulu nggak pernah ninggalin aku waktu aku dalam posisi susah. Justru aku yang ninggalin kamu.
karena aku termakan oleh omongannya si Dev. Ya udahlah, yang lalu biarlah berlalu. Yang terpenting aku akan tagih janji kamu yang tadi. Aku pasti akan datang. Akan datang sekarang juga ke orang tua kamu untuk melamar kamu. Tapi sebelum itu, sekarang kan jam kerja. Aku nggak enak meminta atau menyita waktu kamu terlalu banyak. Takutnya mentang-mentang aku sekarang sebagai investor pertama, investor utama, terus aku seenaknya minta waktu kamu. Iya, maksud aku tuh nggak harus sekarang juga. Maksudnya habis pulang kantor lah. Ya udah. Karena aku sama Bu Mufli emang selalu taat sama aturan. Nih, kalau kamu mau kerja dulu. Ya udah, aku mau masuk dulu ya. Bentar lagi kan juga udah sore. Kalau ada nasi bungkus, pesen lagi ya. bermakna, raih segala asa dan cita, buat semua bermakna.